Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 46. Prospek. Aku, Ristarte, nyaris lolos dari kematian berkat pahlawan Seiya Ryuguin yang terlalu berhati-hati, yang menggunakan kecerdasannya untuk menyelamatkanku dari kutukan terus-menerus dari Vengeful Empress Celemonik. Dan dengan cepat, maksudku dia bersembunyi di bawah tempat tidurku seperti penguntit dan menunggu kesempatannya untuk menyerang. Aku bangun pagi-pagi keesokan harinya dan langsung menuju ke kamar Dewi Agung Ishtar untuk memberitahunya tentang iblis berambut belang yang entah bagaimana muncul di kedalaman pikiranku. Sangat mungkin iblis yang kamu bicarakan ini sebenarnya adalah Dewa Kegelapan. Seru Ishtar dengan ekspresi serius setelah mendengar ceritaku. Aku berharap dia bisa mengidentifikasi Dewa Kegelapan ini dari warna rambutnya yang unik dan membuat rencana, tapi karena ada banyak dewa di dunia roh yang bersatu, rupanya ada juga banyak Dewa Kegelapan. Tidak ada yang bisa dilakukan Ishtar sampai kita mengetahui namanya. Dewa Kegelapan ini memiliki kekuatan besar. Dia tidak hanya menghalangi pandangan ke depan saya tetapi juga mampu menyerang pikiran Anda. Meskipun dia mungkin tidak dapat secara langsung menyakitimu atau Seiya Ryuguin, kamu tidak boleh lengah. Aku tahu. Setelah membungkuk dalam-dalam, saya pensiun dari kamar Ishtar. Ketika saya tiba di Cafe Churches, Seiya sudah ada di sana bersama Kiriko dan Jonde, yang sudah berkemas dan siap. Aku melambai pada Seiya untuk memberitahunya tentang Dewa Kegelapan. Hei, Seiya. Aku baru saja berbicara dengan Ishtar tentang iblis berambut belang, tapi... mendesis. Entah dari mana, terdengar desisan, dan seekor ular tanah melompat keluar dari bawah kerah gaunku. Wah, apa itu? Aku tahu. Saya mendengarkan percakapan Anda sepanjang waktu. Petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Anda mengatakan itu seperti itu bukan masalah besar, tapi itu kejahatan, Anda tahu. Petik 2. Aku tidak selalu mengupingmu. Aku hanya mengawasi untuk berjaga-jaga jika kutukan Celemonik belum sepenuhnya dicabut. Mendengar apa yang kalian berdua diskusikan adalah bonus. Petik 2. B. Benarkah? Saya kira itu berarti Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang dia katakan saat itu, kan? Petik 2. Yang kamu tahu hanyalah bahwa iblis berambut belang yang terus kita dengar di Isforia adalah Dewa Kegelapan. Dengan kata lain, kami tidak memiliki info baru. Tunggu. Kamu tahu dia adalah Dewa Kegelapan. Petik 2. Saya mempertimbangkan kemungkinan itu. Biasanya, tidak ada monster biasa yang menyadari apa yang kami lakukan. Mereka juga tidak akan bisa memberikan kekuatan apapun kepada Grand Leon, Oxrio, dan Celemonik. Dewa Kegelapan ini tampaknya adalah seorang supervisor yang tidak bisa bertarung sendirian dan mendelegasikannya. Meskipun ini menimbulkan sejumlah masalah, saya tidak dapat mengambil tindakan khusus untuk menangani sesuatu yang ada di dimensi lain. Seiya kemudian melempar tasnya ke atas bahunya. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk kembali ke Isforia. Buka gerbang menuju cahaya kecil. Oh oke. Aku memanggil Jonde dan Kiriko dan memanggil sebuah gerbang, yang sekarang bisa mengarah langsung ke alun-alun di pemukiman bawah tanah sejak batu mantra hilang. Seiya adalah yang pertama melewatinya, dengan Kiriko, Jonde, dan aku mengikuti di belakang. Sulit dipercaya ini di bawah tanah. Aku tidak percaya ada kota sebesar itu di bawah permukaan. Jonde dan Kiriko terkesiap kagum saat mereka mengamati rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang yang bekerja di ladang dengan cahaya batu pijar. Penduduk daerah ini dulu tinggal di Galvano, tetapi ketika Biskin mengambil alih kota, mereka terpaksa membuat pemukiman bawah tanah dan bersembunyi. Meskipun Seiya mampu mengalahkan Grand Leon, dia merekomendasikan mereka untuk terus hidup di bawah tanah untuk saat ini. Tak lama kemudian, orang-orang dari Little Light memperhatikan kami. Kami membuat Kiriko memakai tudung yang hampir menutupi wajahnya. Harapannya adalah kami dapat mencegah potensi kepanikan saat melihat mesin pembunuh. Hanya dalam beberapa saat, kami benar-benar dikelilingi. Muda dan pemimpin pemukiman, termasuk di antara kerumunan. Senang bertemu denganmu lagi, pahlawan. Saat membungkuk dalam-dalam, Seiya langsung ke intinya tanpa repot-repot membalas salamnya. Aku mengalahkan Oxrio di utara dan Celemonik di selatan, jadi kurasa sudah waktunya kamu kembali ke permukaan.
Kerumunan terengah-engah secara bersamaan. Sebelum saya menyadarinya, ada orang-orang yang menangis di sekitar saya juga, dan saya tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain hidup di bawah tanah hari demi hari sejak Biskin mengambil alih kota mereka. Sekarang mereka akhirnya bisa berjemur di bawah sinar matahari lagi. Beberapa golem yang aku buat sedang berpatroli di kota, tapi jangan khawatir tentang mereka. Mereka ada di sana untuk melindungi Anda dari monster. Dan, jangan tutup penyelesaian ini. Anggap saja sebagai tempat penampungan darurat yang dapat Anda kirimi orang-orang jika diperlukan. Oke, aku akan melakukannya. Terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Baiklah, mari kita kembalikan kalian semua ke permukaan. Rista. Saya membuka gerbang lain yang mengarah ke permukaan tepat di atas Little Light. Setelah saya lewat, penduduk desa mengikuti. Meskipun kami mendapati diri kami berdiri di antara rumah-rumah yang hancur, masih dalam keadaan hancur sebagian yang sama yang ditinggalkan oleh Biskin, penduduk desa. Cahaya. Sinar matahari. Kami bebas. Tidak ada lagi kulit binatang. Kita akhirnya bisa hidup di permukaan lagi. Sangat senang berada di rumah. Aku bahkan melihat Brah menggosok matanya. Oh, Brad. Apakah kamu menangis? Aku tidak. Mataku hanya menyesuaikan diri dengan sinar matahari. Ya. Apapun yang Anda katakan, pria tangguh. Saya pikir dia brengsek arogan ketika kami pertama kali bertemu, tapi sepertinya dia punya sisi lembut juga. Bukan hanya Brad. Pria dan wanita dari segala usia meneteskan air mata kebahagiaan. Bahkan Jonde dan Kiriko tampak tersentuh oleh pemandangan itu. Hatiku hangat melihat mereka seperti ini. Saya sangat senang untuk mereka. Tak lama, penduduk kota berkumpul di sekitar Seiya dan aku. Pahlawan, Dewi. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Bagaimana kami bisa membalasmu? Sekarang aku memikirkannya, orang-orang dari Little Light mengutuk dan menghina kami ketika kami pertama kali bertemu, tetapi sekarang mereka praktis menyembah tanah yang kami pijak. Aku sangat bahagia. Ini luar biasa. Kerja keras yang kami lakukan untuk membebaskan orang-orang di Little Light akhirnya terbayar. Tepat ketika aku mulai tersedak, melakukan yang terbaik untuk menahan air mata, saya tiba-tiba memasang ekspresi serius dan menjentikkan jarinya. Kubah besi. Tanah bergetar saat dinding batu menjulang di sekitar seluruh kota, melengkung ke arah pusat Galvano. Petik 2. Aku menatap kosong saat langit-langit kubah menyebar di langit, benar-benar menghalangi sinar matahari dan menyelimuti kota dalam kegelapan total. Wah! Kemana sinar matahari pergi? Petik 2. Apa yang terjadi? Bu, aku takut. Warga kota berteriak ketakutan. Aku berteriak pada Seiya. Kenapa kamu menggunakan Iron Dome? Sekarang bahkan lebih gelap daripada di bawah tanah. Paparan sinar matahari yang tiba-tiba tidak baik untuk mata mereka setelah tinggal begitu lama di pemukiman. Tapi ini mengalahkan inti dari membawa mereka kembali ke permukaan. Apakah kamu tidak melihat mereka menangis? Sinar matahari jelas membakar mata mereka. Petik 2. Mata mereka tidak teriritasi atau apapun. Mereka hanya meneteskan air mata kebahagiaan. Mendesah. Penduduk desa ini sangat menyebalkan. Petik 2. Satu-satunya rasa sakit di pantat di sini adalah kamu. Warga kota berduka dan berteriak dalam kegelapan sampai Seiya akhirnya menyingkirkan Iron Dome. Wajah mereka segera bersinar kembali. Oke, itu harus dilakukan untuk tempat ini. Rista, termin berikutnya. Oh oke. Saya membuka gerbang ke termin seperti yang diminta. Kami memiliki banyak tantangan, tetapi pada akhirnya, Brah, dan orang-orang dari Little Light melihat kami pergi dengan senyuman saat kami berangkat dari Galvano. Setelah tiba di termin, Seiya mulai menggonggong perintah di Jonde. Jonde, pergi ambil ratu. Sangat baik. Tapi untuk apa? Kita akan mengadakan pertemuan. Setelah mengirim Jonde pergi, Seiya menuju ruang konferensi di istana, jadi Kiriko dan aku mengikutinya. Ada meja persegi panjang besar di tengah ruangan, kemungkinan untuk mengadakan pertemuan strategi. Kiriko dan aku menemukan kursi di sisi meja sementara Seiya duduk di kepala. Rista, kenapa kita mengadakan pertemuan? Mengalahkan saya. Dia tidak memberitahuku apa-apa. Tak lama, Jonde masuk dengan ratu, dan mereka mengatur diri di seberang kami.
Setelah melihat wajah kami masing-masing, Seiya berbicara dengan nada serius. Kita tidak perlu lagi khawatir akan terkepung sekarang karena Oxrio dan Celemonik telah dikalahkan. Anda bisa mengatakan bahwa benua Radral relatif aman sekarang, jadi saya ingin mendiskusikan prospek masa depan. Seiya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke peta Isforia yang terpampang di dinding. Dengan membelakangi peta, dia diam-diam menatap kami seperti seorang guru yang berdiri di podium. Lawan kita berikutnya, Kaisar Kematian, adalah musuh kelas umum terakhir di Isforia. Aku berbisik pada Jonde, yang duduk di seberangku. Benarkah itu, Jonde? Iya. Sekarang Kaisar Binatang, Kaisar Mesin, dan Permaisuri Pendendam sudah mati. Kaisar Kematian Sirus adalah jenderal terakhir Raja Iblis. Petik 2. Kaisar Kematian Sirus. Jadi setelah dia diurus, satu-satunya ancaman yang tersisa adalah Raja Iblis. Hei kau. Apakah saya mengatakan Anda bisa bicara? Tutup mulutmu kecuali aku memanggilmu. Ya, Pak. Jonde dan aku menurunkan pandangan kami, merasa seperti kami telah dimarahi oleh seorang guru. Tunggu. Kenapa aku diperlakukan seperti murid? Aku seorang dewi, sial. Tidak menyadari perasaanku, seperti biasa, Seiya menunjuk ke peta dengan sarungnya. Kaisar Kematian berada di seberang lautan di benua barat Aeris. Selanjutnya, di sebelah utara Aeris adalah benua Gustreit, yang merupakan tempat kastil Raja Iblis. Jika Raja Iblis sedang tidur untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan, maka ini akan menjadi waktu yang ideal untuk menyerang. Namun, Seiya menggunakan sarungnya untuk mengelilingi benua Gustreit serta benua Aeris di selatannya. Satu-satunya hal yang memisahkan kedua benua adalah lautan kecil. Mencoba menyeberanginya dengan kapal akan memakan waktu tidak lebih dari beberapa hari. Bahkan jika Raja Iblis sedang berhibernasi, pergi langsung ke Gustreit bisa menempatkan kita di tengah serangan menjepit, jadi kita harus berurusan dengan Kaisar Kematian sebelum membunuh Raja Iblis. Yah, itu terdengar masuk akal. Haruskah kita berlayar ke benua Aeris? Tidak. Kita akan kembali ke dunia roh. Jonde yang tengah mengemasi barang-barangnya meledak. Apa? Kami sudah akan kembali. Lalu apa gunanya datang ke Isforia? Untuk membebaskan orang-orang cahaya kecil dan memberitahu Ratu tentang rencana kita. Sekarang, saatnya untuk kembali ke dunia roh dan berlatih untuk pertempuran melawan Kaisar Kematian. Apakah ada masalah? Tidak, tapi... Sialan. Jonde menggerutu. Saya mengerti bagaimana perasaannya. Saya benar-benar. Meski begitu, aku membuka gerbang ke dunia roh atas permintaan Seiya. Meskipun suasana hatinya sedang kacau, Jonde mengikuti kita. Oh, kamu ikut juga, Jonde. Maksudnya apa? Saya salah satu dari Anda sekarang, bukan? Kami telah bertarung berdampingan sepanjang waktu ini. Ratuku. Aku bisa ikut dengan mereka juga, kan? Aku tidak keberatan, tetapi apakah pahlawan dan dewi benar-benar membutuhkanmu? Jonde menoleh ke arahku dengan tatapan putus asa. Dewi, aku sudah sejauh ini. Saya ingin mengabdikan diri untuk menyelamatkan dunia. Atribut Death Emperor kemungkinan besar sama dengan Vengeful Empress. Tentunya seseorang sepertiku, yang tidak bisa mati dan kebal terhadap kutukan, akan berguna untuk dimiliki, kan? Biarkan aku memikirkannya. Sambil menimbang pro dan kontra dalam pikiranku, aku merasa Kiriko menarik lengan bajuku. Kupikir akan lebih baik jika Jonde ikut dengan kita. Kiriko. Saya tahu Anda akan mengerti. Selama ini bekerja bersama di dunia roh benar-benar membantu kami mengenal satu sama lain. Ya, tapi... Jonde baunya seperti telur busuk. Saya ragu, tetapi Jonde menangis. Kalau begitu aku akan memastikan untuk membawa beberapa daun teh untuk menutupi baunya. Jonde sangat putus asa sehingga dia bahkan menyiram dirinya dengan teh hanya untuk ikut dengan kami. Hahaha. Baik, Anda menang. Hei, Seiya. Bagaimana kalau kita membawa Jonde bersama kita? Jonde, bagaimanapun, sepertinya tidak menyukai bagaimana saya memperlakukannya dan memberi saya tatapan tajam. Dengar, kamu sepertinya senang menghinaku karena bau badanku. Tapi baumu membuatku muntah. Apa yang... beraninya kau mengatakan hal seperti itu pada seorang wanita, dasar zombie pembohong kotor. Kiri, aku tidak bau, kan? Baik. Saya seorang mesin, jadi saya sama sekali tidak keberatan dengan bau busuk Anda. Petik 2. Jadi aku memang bau.
Ini tidak berbeda dengan saat kami berada di Gaya Brande. Fakta bahwa gadis kecil lugu ini berusaha bersikap baik membuatku merasa lebih buruk. Maksudku, aku seorang dewi. Apakah saya bahkan memiliki bau? Kiriko menyadari aku masih depresi dan mencoba menghiburku. Baumu sama sekali tidak menggangguku saat Jonde bersama kita. Rupanya, bau Jonde lebih buruk daripada aku. Aku tersenyum dan meletakkan tangan di bahunya. Ayolah, Jonde. Ayo pergi. Kamu tidak bisa serius. Saya bukan penyegar udara pribadi Anda sendiri. Saya berdeham di tengah pertengkaran kami. Biasanya, aku akan meninggalkan kalian semua untuk membiarkan kalian mengatasi bau busuk kalian sendiri, tapi aku harus membawa Rista bersamaku, karena dia seorang dewi. Aku juga membutuhkan Jonde karena aku ingin mencoba sesuatu pada daging busuknya di dunia roh. Lalu itu artinya? Ya, Kiriko. Itu artinya kita harus membawa mereka bersama kita. Kiriko berteriak bersemangat. Ya, Rista. Jonde. Aku sangat senang kita bisa pergi bersama. Ya, aku juga. Ya, kurasa. Itu hal yang bagus. Kuharap. Tampaknya di suatu tempat di sepanjang jalan, Seiya mulai memberi peringkat Jonde dan aku di bawah Kiriko. Bab 47. Dewi Hantu. Kembali ke dunia roh, Seiya langsung menuju kafe Churches. Jonde, Kiriko, dan aku juga ikut. Setibanya di sana, Seiya mendekati Arya dan Adenela, yang sedang menikmati teh sore di meja taman. Mata Adenela menyala saat dia memperhatikannya. Seiya. Sangat senang bertemu denganmu lagi. Memhem. Pergi. Saat Adenela mendekat, Seiya menjatuhkannya dengan sarung pedangnya dan mulai berbicara dengan Arya. Bagaimana dia bisa begitu kejam padanya? Adenela benar-benar membantu kami berkali-kali. Arya, apakah kamu mengenal dewa yang memiliki teknik efektif melawan musuh seperti roh yang tidak memiliki tubuh fisik? Kamu berbicara tentang musuh tipe hantu, ya? Arya meletakkan tangan di dagunya dan merenung. Saya bertanya kepada Jonde. Hei, Jonde. Apakah Kaisar Kematian adalah monster tipe hantu? Saya tidak tahu pasti, tetapi saya mendengar dia memerintah orang mati, seperti namanya. Meskipun dia sendiri mungkin bukan hantu, sangat mungkin dia memerintahkan monster tipe hantu, jadi pahlawan mungkin melakukan hal ini dengan cara yang benar. Oh, Seiya. Bukankah sihir apimu efektif melawan hantu? Ditambah lagi, bukankah Valkyrie sudah mengajarimu Astral Break? Tapi Seiya menggelengkan kepalanya. Apa yang akan aku lakukan jika sihir api tidak bekerja? Bahkan jika Astral Break efektif melawan hantu, itu masih hanya satu gerakan. Saya ingin lebih banyak pilihan. Arya mengangguk menanggapi Seiya. Jika kamu ingin mempelajari gerakan yang efektif melawan semua jenis hantu, maka satu-satunya pilihanmu adalah berbicara dengan Dewi Hantu sendiri, Nefitet. Nefitet, dewa lain yang belum pernah saya dengar. Fakta bahwa aku tidak mengenalnya tidak masalah, karena dia akan mengajari Seiya sebuah gerakan yang bekerja melawan semua monster tipe hantu. Arya, apakah kamu tahu di mana dia? Kuburan dunia roh. Oh, itu keren, tunggu. Apa? Makam. Ada kuburan di dunia roh. Tapi para dewa tidak bisa mati. Meskipun ini adalah kejadian yang sangat langka, beberapa dewa telah dibunuh dengan senjata yang kuat seperti Chain Destruction saat mencoba menyelamatkan dunia lain. Dan, anggap saja bahwa segala sesuatunya tidak selalu sesempurna kelihatannya. Arya tampaknya menahan sesuatu dariku, tetapi aku memutuskan untuk tidak mengorek karena aku tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, saya hanya memintanya untuk mengarahkan saya ke arah kuburan. Tujuan kami rupanya di dasar pegunungan surgawi terpencil tempat Rasti, Dewi Pergeseran Bentuk, tinggal. Dalam perjalanan ke sana, Kiriko mengunci lenganku. Rista. Aku takut. Jangan khawatir, Kiri. Bagaimanapun, ini adalah dunia roh. Saya mencoba untuk menghiburnya, tetapi salib menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dan batu nisan di kaki pegunungan yang sunyi tidak membantu. Aku merasa langit juga semakin mendung. Saat mata saya melewati batu nisan di dekatnya, saya melihat itu berbunyi. Usia. 35.422.442. Wow. Dewa itu hidup untuk waktu yang sangat lama. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka mati. Sambil memikirkan ini untuk diriku sendiri. Bagi sebagian orang,
kehidupan abadi dewa menjadi tidak lebih dari penderitaan tanpa akhir. Aku mendengar suara wanita asing datang dari belakangku, jadi aku berbalik. Dia memiliki kulit pucat dan rambut panjang. Meski cantik, dia terlihat kelelahan, dan dia mengenakan kain putih berbentuk segitiga di dahinya. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah dia tidak punya kaki. Faktanya, dia tidak memiliki tubuh bagian bawah sama sekali. Dia hanya melayang di udara. Aku mundur ketakutan ketika, ups, maaf mengganggumu. Tapi tidak apa-apa. Saya penjaga kuburan ini. Dia seorang dewi. Dan dilihat dari fakta bahwa dia terlihat seperti hantu. Apakah ini Nefitet? Dia menggerakkan saya untuk beberapa alasan. Tidak perlu takut. Kemari. Hah. Aku bisa melihatnya. Di wajahmu. Tidak ada yang perlu malu. Itu normal. Dia berbicara dengan kalimat yang terputus-putus sambil meletakkan tangannya di bahuku. Kamu telah melakukan perjalanan ke sini untuk menjadi makhluk abadi. Apa maksudmu, makhluk abadi? Itulah yang kami sebut mereka yang telah bosan menjalani kehidupan abadi dan menginginkan kematian. Oh, apakah itu? Tunggu. Apa? Aku tidak datang ke sini untuk mati. Oh, Anda tidak. Tapi kamu terlihat sangat putus asa. Petik 2. Apa yang kasar? Saya masih punya banyak kehidupan dalam diri saya. Lalu kenapa kau datang ke sini? Tepat saat aku akan melontarkan keluhan baru. Bergerak, bau abadi. Hei, berhentilah membicarakan bau badanku. Aku berteriak pada Seiya, tetapi tidak mengejutkan siapapun, dia benar-benar mengabaikanku. Nefitet adalah satu-satunya yang penting baginya saat ini. Aku ingin mempelajari jurus yang dapat merusak hantu dengan kepastian yang mutlak. Ada banyak jenis hantu. Beberapa kebal terhadap api, beberapa terhadap es, dan beberapa terhadap cahaya. Tapi meski begitu, Nefitet menghunus pedang tipis di pinggangnya. Sepertinya tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, tapi pemburu hantu. Sebuah film putih menyelimuti bilahnya. Apa itu? Aku memberikan kekuatan spiritual pada pedang itu. Pedang ini telah menjadi materi spiritual. Serangannya akan berhasil pada hantu manapun. Oh, jadi teknik itu memungkinkan serangan spiritual. Itu terlihat menjanjikan. Sangat baik. Ajari aku hantu itu, apapun gerakannya. Seperti biasa, sikap pahlawan tidak kurang dari arogan, tetapi Nefitet tampaknya tidak terganggu sedikit pun. Namun, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Pertama, kami perlu meningkatkan kekuatan spiritualmu. Dewi hantu mengeluarkan palu kayu dari sakunya. Satu pukulan dengan palu kayu ini akan mengubahmu menjadi roh. Hanya setelah menjadi roh Anda dapat melatih kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Apa? Jadi Seiya perlu menjadi hantu. Metode ini terdengar samar, tapi baiklah. Seiya memberinya oke tanpa ribut-ribut. Dia kemudian mengambil palu dari Nefitet dan gila. Dia memukul kepalaku. Aduh. Kenapa kau mengujinya padaku dulu? Uji pada diri Anda sendiri. Aku ingin marah padanya, tapi tubuhku terasa sangat ringan. Saat itulah aku menyadari bahwa aku sedang melihat ke bawah pada tubuhku yang ambruk di tanah. Apa? Sesuatu yang menyerupai seutas benang putih mencuat dari kepalaku. Ujung lain dari utas melekat pada kepala diri spiritual saya. Saya merasa seperti mengalami pengalaman keluar dari tubuh seperti dengan kutukan Celemonik. Satu-satunya perbedaan adalah, wah, sang dewi terbelah dua. Jadi seperti inilah bentuk tubuh astral. Aku bisa melihat Rista lain yang menempel pada Rista di tanah kiri. Bisakah kamu mendengarku? Ya, aku bisa mendengarmu. Sepertinya aku masih bisa berbicara dengan orang setelah menjadi hantu, tapi saat aku mencoba menyentuh Kiriko, tanganku menembusnya. Seiya dengan tegas mengangguk pada dirinya sendiri saat dia melihat. Nefitet, bagaimana kamu kembali ke tubuh aslimu? Berbaring saja di atasnya dan biarkan diri Anda tenggelam kembali ke dalam diri fisik Anda. Baiklah. Rista, lakukanlah. Dia pikir dia siapa, mengubahku menjadi hantu dan kemudian memberiku perintah. Meskipun saya marah dan kesal, saya dengan patuh berbaring di atas tubuh fisik saya. Dan begitu saja, aku kembali normal. Oh, syukurlah. Itu berhasil.
Tapi saat aku duduk, gila. Aku menerima pukulan lagi di kepala, pingsan, dan mendapati diriku menatap tubuhku lagi. Apa yang? Seiya. Aku ingin mengujinya sekali lagi, untuk berjaga-jaga. Tampaknya cukup aman untuk saya coba. Tidak, kamu tampak seperti keledai. Berhenti menggunakanku sebagai kelinci percobaanmu. Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Seiya sudah melayang di sampingku sebagai roh. Tubuh fisiknya berbaring dengan tenang di sebelahku. Nevitet kemudian membahas bentuk astral kita. Sekarang, mari kita mulai latihan spiritualmu. Pelatihan spiritual. Ini melampaui tingkat penelitian Nikola Tesla. Ini adalah latihan ajaib yang mengekstraksi tubuh astral menggunakan skandium dan mata ganjil. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi kedengarannya sangat gaib. Aku ingin tahu pelatihan seperti apa yang akan mereka lakukan. Nevitet melihat ke arah Seiya dan memberinya tugas pertamanya. Baiklah, mari kita mulai dengan 100 push up dan 100 sit up. Bagaimana spiritualnya? Aku tidak percaya telingaku. Sementara itu, baik. Seiya bahkan tidak mengedipkan mata dan hanya mengikutinya. Dia turun ke tanah dan mulai melakukan push up dalam diam. Yeyah, Seiya memang suka berolahraga, kurasa. Saya tidak benar-benar tahu apakah ini dianggap sebagai latihan, tapi ya. Setelah menonton Seiya berolahraga sebentar, Nevitet mendekatinya dengan secangkir cairan putih. Sini. Ini adalah Wei Gostein Shake. Wei Gostein Shake. Astaga itu. Petik 2. Ini memiliki semua roh amino esensial yang diperlukan untuk membangun tubuh astral yang sehat. Itu akan membangkitkan semangatmu juga. Apakah itu permainan kata-kata? Seiya mengambil cangkir itu dan menatap kosong sebentar. Dia kemudian menyelinap di belakangku dan meraih hidungku. Bawah. Dia menuangkan shake ke tenggorokanku saat aku terengah-engah. Gloh. Cairan kental merayap di tenggorokanku. Bagaimana perasaanmu? Ada yang berbeda. Batuk, retas. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk berhenti menggunakanku sebagai kelinci percobaanmu? Petik 2. Sepertinya kamu sedang bersemangat. Lihat. Dia baik-baik saja. Wei Gostein adalah suplemen spiritual yang aman. Baiklah. Aku akan mencobanya juga. Ayo kita buatkan kalian berdua buff roh. Nevitet lalu menepuk pundakku dan Seiya, tapi... Kapan aku pernah bilang aku ingin mendapatkan penumbuh roh? Saya tidak pernah meminta untuk melakukan latihan roh, dan saya juga tidak ingin minum suplemen itu. Marah, saya berbaring di tubuh asli saya dan kembali normal, tetapi Seiya terus melakukannya. Jonde menelan ludah pada tingkat upaya yang diberikan Seiya. Luar biasa. Dia masih pergi. Butir-butir keringat menetes ke tubuh Seiya. Saya tidak tahu bagaimana dia berkeringat seperti hantu, tetapi melihatnya berolahraga dengan sangat intens dan mendorong dirinya hingga batasnya sangat. Petik 2. Keren abis. Mendengar Kiriko bergumam, saya akui ada sesuatu yang sangat menarik tentang betapa tabahnya Seiya bahkan saat berolahraga. Setelah sesi push up yang panjang, dia berhenti untuk goyangan Gostein ketika, tiba-tiba, Kiriko mendekatinya. Aku ingin menjadi kuat sepertimu suatu hari nanti, Seiya. Oh. Apakah Anda ingin Wei Gostein Shake juga? Oh, tidak. Bukan itu. Bukan itu yang ingin dikatakan Kiriko. Apa yang salah dengan dia? Aku harus istirahat. Saya tidak ingin berlebihan. Seiya akhirnya kembali ke tubuh fisiknya. Ada sesuatu yang ingin saya coba selama istirahat saya. Nevitet, jika benang yang menghubungkan tubuh fisikku dengan tubuh astralku terputus, apakah aku akan mati? Maksudmu utas hantu? Ya, Anda akan mati jika Anda memotongnya dan membiarkannya seperti itu untuk waktu yang lama. Namun, Anda harus baik-baik saja jika perpisahan itu hanya berlangsung sebentar. Anda bahkan dapat menemukan wadah lain untuk melekatkan jiwa Anda. Menarik. Jadi saya bisa mengeluarkan jiwa orang ini dari tubuhnya dan meletakkannya di wadah lain. Seiya kemudian mendekati Jonde dan memukul kepalanya dengan palu kayu. Aduh. Jonde ambruk ke tanah, dan tubuh astralnya muncul di atasnya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tidak mempedulikan kemarahan Jonde, Nevitet memberikan Seiya gunting. Kamu berencana memotong utas hantunya, ya. Kemudian gunakan gunting roh ini. Dengan ini, kamu seharusnya bisa memotongnya tanpa menyakitinya. Tanpa mempedulikannya,
Seiya meraih benang Jonde dengan kedua tangan dan menggunakan kekerasan untuk merobeknya menjadi dua. Arf. Bi, apakah kamu kehilangan akal sehat? Petik 2. Aku tidak ingin membuang waktu. Gunting roh akan sama cepatnya. Seiya mengabaikan Jonde dan mengeluarkan boneka yang terbuat dari jerami emas berkilauan dari sakunya. Saya segera mengenali item yang menakutkan itu. Lagi pula, akulah yang awalnya membuatnya. Ini adalah Ristarte Hair Doll yang terbuat dari rambut asli Rista, atau yang tersisa setelah aku membuat Mega Rista. Saya akan menggunakan ini untuk melakukan eksperimen. Seiya kemudian mengambil benang hantu Jonde dan membungkusnya di sekitar boneka rambut Ristarte. Dan benar saja, jiwa Jonde tersedot ke dalamnya. Hah? Ini. Apakah ini aku? Apa yang? Aku bisa mendengar suara Jonde datang dari boneka itu saat ia mengayunkan tangan dan kakinya. Pemandangan mengerikan itu membuat Kiriko dan aku menjerit. Boneka rambut Ristarte bergerak. Ini sedang diputar. Aku sangat takut, Rista. Tapi Seiya mengangguk pada dirinya sendiri dengan tangan disilangkan. Baik. Baik sekali. Bagaimana dengan ini yang bagus? Jonde, sekarang boneka, berteriak dengan saya. Ada apa dengan Seiya? Tiba-tiba, Nevitet angkat bicara seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Jiwanya akan sinkron dengan boneka itu jika kamu meninggalkannya terlalu lama di sana. Jonde, si boneka mulai panik. Kalau begitu cepat dan masukkan jiwaku kembali ke tubuhku. Ya, aku juga tidak suka ini. Seiya, kembalikan dia. Baik. Seiya memukul boneka rambut Ristarte dengan palu. Dia kemudian melepaskan benang hantu roh Jonde dari sekitar boneka dan menempelkannya kembali di kepala tubuh fisiknya. Jonde duduk dan bertanya. Apakah kamu memastikan itu terpasang dengan benar? Itu tidak akan terlepas secara acak atau apapun, kan? Petik 2. Saya pikir Anda akan baik-baik saja. Mungkin. Kenapa kamu tidak terdengar yakin? Saya pikir Anda selalu berhati-hati. Petik 2. Sementara Jonde sangat marah, Seiya tampaknya mengangguk puas, bertentangan dengan ekspresinya yang biasa. Hari ini ternyata sangat produktif. Saya bahkan mungkin telah menemukan solusi untuk masalah lain juga. Ya, ini menjanjikan. Setelah istirahat sejenak, Seiya kembali ke tubuh astralnya dan melanjutkan latihan. Ayo pergi dari sini. Kami menuju ke kafe Cerces, meninggalkan Seiya untuk berlatih sendiri. Setelah bertemu dengan Cerces dan menanyakan apakah dia memiliki kamar untuk Jonde dan Kiriko untuk malam itu, kami diundang. Dia tampaknya menyukai mereka selama tugas paruh waktu mereka di kafenya, jadi dia akan meminjamkan mereka kamar seperti yang dia lakukan terakhir kali. Namun, karena masih terlalu pagi untuk tidur, kami memutuskan untuk hangout sebentar. Kiriko dengan riang menyebutkan. Sepertinya Seiya bisa mengatasi apapun yang mengganggunya. Dia memang mengatakan sesuatu tentang menemukan solusi untuk masalah lain. Aku masih tidak tahu apa itu, tapi... Yah. Aku senang dia bisa mengetahuinya. Saat itulah saya melihat Jonde mengerutkan kening. Saya tidak menyalahkan dia, meskipun Seiya membuatku melewati neraka hari ini juga. Merasa sedikit berempati, saya sarankan dia minum untuk mengeluarkan uap. Aku tidak menyalahkanmu karena marah. Ayo, minum kopi. Mari kita bersantai. Setelah menerima piala, Jonde dengan sungguh-sungguh bergumam. Saya tidak marah. Maksudku, aku sedang marah saat itu, tapi ketika aku benar-benar memikirkannya. Mungkinkah dia? Tapi Jonde menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untukku. Bagaimanapun, aku lelah. Aku harus pergi tidur. Petik 2. Jonde. Dia menuju ke kamarnya, meninggalkan aku dan Kiriko dalam kebingungan kami. Bab 48. Hadiah. Keesokan paginya, saya pergi ke kuburan dunia roh untuk memeriksa Seiya, hanya untuk menemukannya melatih tubuh astralnya. Tidak ada kejutan di sana. Semangatnya terlihat lebih kencang dari kemarin. Nevitet, berdiri di sisiku, mengangguk pada dirinya sendiri dengan kepuasan. Bagus. Dia menjadi sangat bersemangat. Rupanya, dengan melatih tubuh astralnya dan memperkuat energi spiritualnya, dia akan dapat menggunakan skill Divine Ghost Booster, yang memberikan energi spiritual ke pedang jasmani. Nevitet. Maksudmu dia akan segera dapat melanjutkan ke pelatihan Ghost Booster, kan?
Dia bisa mulai sekarang jika dia mau. Jika dia terus berlatih seperti ini dan mengencangkan tubuh astralnya, dia mungkin akan dapat menempati posisi pertama di kompetisi tubuh astral terbaik untuk atlet kurus dan kencang. Apa? Siapa yang peduli dengan kontes bodoh? Petik 2. Yah, itu sangat disayangkan. Lalu kurasa aku akan mulai mengajarinya bagaimana memberikan energi spiritual ke pedangnya setelah dia patah. Dengan persetujuan Nefitet dijamin, saya berjalan ke Seiya, yang sedang berolahraga. Seiya, dia bilang kamu bisa istirahat sekarang. Sepertinya kamu memiliki energi spiritual yang cukup untuk mempelajari Ghost Booster. Belum. Saya akan berlatih sedikit lagi. Apa? Jangan bilang kamu akan mengikuti kompetisi tubuh astral itu. Jangan konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir saya punya waktu untuk itu? Saya hanya ingin meningkatkan energi spiritual saya, karena itu akan meningkatkan kekuatan Ghost Booster juga. Oh, syukurlah. Jangan berlebihan, oke. Pastikan kamu istirahat. Seiya melanjutkan latihannya dalam diam, jadi aku memutuskan untuk memeriksa Jonde dan Kiriko. Ini masih pagi, jadi saat Cafe du Cerces masih tutup, Jonde, Kiriko, dan Cerces berdiri di dekat meja taman membicarakan sesuatu. Kamu adalah Dewa Pedang, kan? Aku mohon padamu. Cerces, kami mohon padamu. Cerces mengerutkan kening dan lengannya disilangkan. Hah? Apa yang sedang terjadi? Selamat pagi, Kiri. Ada apa? Oh. Selamat pagi, Krista. Kami hanya bertanya pada Cerces apakah dia bisa mengajari kami ilmu pedang antar shift di kafe. Jonde menoleh padaku, matanya penuh dengan tekad. Aku telah resmi menjadi anggota Parti Pahlawan. Meskipun tubuhku membusuk, aku masih bisa bertarung. Saya ingin membantu menyelamatkan dunia. Dan kamu merasakan hal yang sama, Kiri. Ya. Saya ingin menjadi lebih kuat sehingga saya dapat membantu Seiya. Petik 2. Tidak masalah jika mereka berlatih, karena Seiya pada akhirnya akan mengalahkan semua musuh sendirian. Tapi, jika ini yang mereka inginkan. Ayo, Cerces. Apakah Anda pikir Anda bisa mengajari mereka ilmu pedang? Petik 2. Saya mencoba mendesak Cerces untuk membantu, tetapi dia tampaknya tidak menyukainya. Aku telah meletakkan pedangku. Itu bukan bagian dari diriku lagi. Aku tahu kamu pikir kamu bisa pensiun, tapi kamu adalah pedang ilahi, tahu. Aku tahu kenapa dia ragu. Latihannya yang sederhana dengan Seiya benar-benar membuatnya trauma, jadi pertarungan pedang memicunya akhir-akhir ini. Aku juga telah mengabdikan diri pada jalan pedang sejak usia muda. Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada bertemu dengan Dewa Pedang di dunia roh. Cerces, aku mohon padamu. Cerces, tolong. Cerces menghela nafas dalam-dalam saat mereka menundukkan kepala padanya. Dia kemudian melepas seragam kafenya dan mengenakan baju zirah sebelum melemparkan 2 pedang kayu ke tanah di depan mereka. Apa yang salah? Saya pikir Anda mengatakan Anda ingin berlatih. Angkat pedangmu. Cerces, apa kamu yakin? Kami sudah selesai menyiapkan kafe. Kami punya sedikit waktu luang. Serius. Terima kasih banyak. Pelatihan saya ketat. Datanglah padaku saat kau siap. Kamu berdua. Dan itu adalah hal buruk terakhir yang pernah dikatakan Cerces. Jonde menyerang, mengira dia menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, tetapi pedang kayunya mengenai Cerces tepat di kepala. Aduh. Kiriko menindaklanjuti dengan pukulan bersih ke solar plexus Cerces. Tunggu. 1 detik. Beri aku waktu sebentar. Namun setelah menggunakan scan pada keduanya, wajah Cerces benar-benar pucat. Statistik serangan Kiriko lebih dari 80.000. Dan Jonde lebih dari 100.000. Kalian berdua sudah cukup kuat. Bagaimanapun juga, mereka memang hidup di dunia peringkat SS. Statistik mereka jauh dari normal. Baik Jonde dan Kiriko menggelengkan kepala. Itu tidak cukup dekat. Aku harus menjadi lebih kuat. Saya juga. Aku ingin sekuat dirimu, Cerces. Tidak, Seranganku sebenarnya, hanya sekitar 30.000, jadi. Cerces berbicara dengan suara yang sangat kecil sehingga mereka sepertinya tidak mendengar pengakuannya. Serius. Jangan bersikap mudah padaku, oke? Tolong datang padaku dengan semua yang kamu punya. Petik 2. Kiriko. Dia adalah pedang ilahi.
Gunakan pedangmu, bukan kata-katamu. Ini adalah satu-satunya cara dia akan mulai menganggap kita serius. Baiklah. Saya akan memberikan semua yang saya miliki. Jonde dan Kiriko kemudian melanjutkan untuk mengalahkan cerces hitam dan biru dengan pedang kayu mereka. Jonde. Kiri. Berhenti. Cerces berbusa di mulutnya. Aku merasa sangat buruk tentang apa yang kita lakukan pada cerces. Ya. Aku tidak pernah menyangka pedang ilahi menjadi begitu lemah. Setelah membawa dewa yang tidak sadar ke kamar tidur di belakang kafe, Jonde dan Kiriko duduk di meja saat awan gelap kesuraman menggantung di atas kepala mereka. Tak lama, Seiya datang berjalan dengan benda panjang terbungkus kain. Oh. Seiya, apakah kamu sudah selesai dengan pelatihan astralmu? Petik 2. Ya. Itu harus dilakukan untuk saat ini. Petik 2. Lalu bagaimana kalau istirahat? Aku menawarkan dia tempat duduk, tapi dia mengabaikanku. Sebagai gantinya, dia mengulurkan benda panjang yang dibungkus kain. Apa itu? Saya telah bermain-main dengan sintesis di antara latihan. Dan akhirnya saya bisa membuatnya. Kamu sedang mensintesis. Tunggu. Jadi kamu belum istirahat dan istirahat. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak akan pingsan lagi, kan? Petik 2. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, ini telah menghilangkan beban pikiran saya. Petik 2. Memiliki. Apakah itu berarti dia menemukan solusi untuk masalah lain yang dia bicarakan? Pokoknya, periksa. Saya membuat pedang baru untuk menggantikan pedang platinum. Itu disebut pedang pembunuh. Seiya melepas kain itu, memperlihatkan 3 pedang. Dia menghunus satu, memperlihatkan pisau perak berkilauan. Pedang pembunuh, katamu. Pedang yang sangat bagus yang telah kamu buat. Petik 2. Jonde mungkin memiliki mata untuk pedang. Dia dengan hormat menatapnya dan terengah-engah kagum. Menggunakan aprais mengungkapkan bahwa itu adalah senjata kelas atas baik dalam kekuatan serangan dan daya tahan. Benar-benar luar biasa dia bisa membuat pedang yang begitu kuat karena Isforia tidak memiliki bahan untuk sintesis, tapi ada sesuatu yang menggangguku. Hei, Seiya. Bagaimana tepatnya kamu membuat pedang itu? Aku menggabungkan bulu dari Grand Leon, bagian mesin dari Oxrio, beberapa rambut dari Celemonik, dan sedikit sesuatu yang ekstra bersama dengan pedang platinum untuk membuatnya. Jadi dia mengumpulkan bagian dari musuh kuat ini untuk digunakan untuk sintesis. Ketika dia terpaku pada sesuatu, dia menjadi terobsesi. Tetapi yang lebih penting. Hei. Saat kamu mengatakan, sedikit sesuatu yang ekstra. Aku gemetar, bertanya-tanya apakah aku kehilangan segenggam rambut, tapi jangan khawatir. Aku hanya membutuhkan 1 helai rambut darimu kali ini. Apa? Hanya 1. Bukan 100. Hanya 1. Tapi sebaliknya, aku harus menggunakan sejumlah besar rambut tubuh dari Undead untuk membuat pedang pembunuh, membuatku tidak punya pilihan selain secara diam-diam mencabut 100 helai rambut dari tubuh Jonde. Bertentangan dengan napas lega saya, Jonde bingung. Kau menggunakan rambutku sebanyak itu. Kamu adalah mayat berjalan. Siapa yang peduli jika Anda botak? Aku tahu. Apakah saya botak? Cermin. Aku butuh cermin. Tidak mempedulikan Undead yang kebingungan, Seiya mengulurkan salah satu dari 3 pedang ke Kiriko. Kiriko, kamu ingin menjadi lebih kuat, kan? Ya. Kalau begitu ambil ini. Terima kasih banyak. Wow. Tidak setiap hari Seiya memberi seseorang senjata. Saat itulah saya melihat sesuatu yang tertulis di pegangan pedang pembunuh. Aku menajamkan mataku, dan melihat nama Kiriko yang terukir di sana. Wow. Kiri, namamu juga terukir di atasnya. Aku sangat bahagia. Aku berjanji akan menghargai pedang ini. Akan membingungkan untuk mengetahui pedang siapa yang jika mereka pernah tercampur, jadi aku mengukir namamu di dalamnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Seiya. Kurasa aku belum pernah melihatnya memberi seseorang hadiah sebelumnya. Seiya menyerahkan Jonde, yang masih mengkhawatirkan rambutnya, pedang pembunuh juga. Sini. Sementara aku masih memiliki perasaan campur aduk tentang ini, aku sangat menghargainya. Hei, apakah kamu juga mengukir nama Jonde di pegangannya? Kiriko dan aku melihat pedang di tangan Jonde, hanya untuk menemukan kata-katanya. Mayat. Apa? Kenapa kamu tidak mengukir namaku saja? Jonde berteriak. Ini lebih mudah dengan cara ini.
Seiya menepis kekhawatiran Jonde. Aku tertawa canggung seolah-olah aku tidak ada hubungannya dengan ini, tapi aku juga membuatkan untukmu. B. Benarkah? Setelah Seiya memberiku pedang pembunuh, dengan malu-malu aku berkata, aku yakin kamu menulis sesuatu seperti idiot atau dewi tak berharga di pedangku. Dengan takut-takut aku melihat kepegangan. Tapi tidak ada ukiran di dalamnya. Apa yang? Setidaknya tulis sesuatu. Apa aku, udara tipis? Apa aku tidak terlihat olehnya? Saya lebih suka mendapatkan perawatan Jonde dan menulis sesuatu yang kasar pada saya, tapi saya kira Jonde sama kesalnya dengan saya. Dia memijat pelipisnya, dan alisnya terjalin erat. Jadi kita memiliki 3 pedang sekaligus. Dan pahlawan juga memilikinya, tentu saja, yang berarti. Dia mencabut 400 helai rambutku. Tidak. Saya memetik lebih dari 600 total. Petik 2. Apa? Apa yang merasukimu untuk mengambil sebanyak itu? Petik 2. 100 untuk cadangan saya dan 100 untuk cadangan saya. Apakah kamu benar-benar membutuhkan sebanyak itu? Iya. Membakar banyak pedang dalam pertarungan melawan Grand Leon juga terbukti. Petik 2. Jonde mengatupkan giginya, tidak bisa membantah. Seiya kemudian menyatakan, ngomong-ngomong, aku akan kembali ke tempat Nevitet untuk belajar Ghost Booster setelah makan siang, dengan demikian mengakhiri pelatihanku untuk saat ini. Kemudian, kita semua menuju ke kuburan dunia roh bersama-sama. Saat Seiya mengambil posisi bertarung dengan pedang pembunuhnya yang terhunus, Nevitet menjelaskan. Bayangkan Anda mengirim bagian dari diri astral Anda ke dalam pedang dan pedang itu adalah perpanjangan dari tubuh Anda. Dengan pedang di tangan, Seiya menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Dia tidak menggerakkan otot, tetapi saat dia membuka matanya, aura putih seperti film mengelilingi pedangnya. Oh! Jonde menangis kagum. Kamu cepat belajar. Ya, itu adalah Ghost Booster. Kamu dapat merusak monster tipe hantu apapun dengan itu. Petik 2. Kamu berhasil, Seiya. Seiya mempelajari Ghost Booster secara mengejutkan dengan mudah. Itu pasti karena semua latihan astral yang dia lakukan, ditambah dengan bakat alaminya. Seiya berjalan ke arahku setelah menyarungkan pedangnya. Hah? Tidak mungkin. Apakah dia sangat senang bahwa dia akan memelukku? Tapi saat jantungku mulai berpacu. Gila. Tinju Seiya menghantam kepalaku. Apa sih yang kamu lakukan? Adalah apa yang ingin saya teriakkan, tetapi saya mendapati diri saya menatap tubuh saya yang tidak sadarkan diri. Dia mengeluarkan tubuh astralku lagi. Apa yang terjadi? Yang dia lakukan hanyalah meninjuku, dan sekarang aku menjadi hantu. Bagus. Sangat bagus. Anda belajar cara mengekstrak tubuh astral lawan Anda tanpa palu kayu. Kamu benar-benar berbakat. Nevitet tampaknya terkesan, tapi apa-apaan ini? Saya bahkan tidak tahu ada gerakan seperti itu. Maksudku, apa gunanya gerakan seperti ini? Bagaimanapun, saya berbaring di tubuh saya yang roboh dan kembali ke diri saya yang normal. B berhenti mencabut semangatku seperti itu. Saya menghukum Seiya, tetapi dia hanya menatap tangannya. Yang saya butuhkan sekarang adalah menemukan kapal pengganti. Sebuah kapal pengganti. Jonde menirukan gumaman Seiya. Henggeha. Dia kemudian mengerang saat air mata mengalir di pipinya. Jonde. Apa yang salah? Hark. Saya yakin sekarang. Pahlawan ini mungkin meninjuku dan mencabuti rambutku, dia mungkin tampak seperti orang yang mengerikan pada pandangan pertama, tapi tidak dapat menahan air mata, Jonde menghadapi Seiya dan melanjutkan. Kamu telah mencari cara untuk mengubahku kembali menjadi manusia, bukan? Apa? Apa itu benar, Seiya? Kiriko tiba-tiba berbicara untuk pahlawan yang pendiam seolah-olah dia mendapat pencerahan. Oh. Jadi itulah masalah lain yang dia bicarakan. Itukah sebabnya dia memasukkan roh Jonde ke dalam Restarte Hair Doll kemarin? Itu berarti dia sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Jonde di antara sesi latihan. Astaga, aku tahu kau pria yang baik jauh di lubuk hati, Seiya. Kami masing-masing menatap Seiya dengan mata penuh kekaguman, tapi dia hanya balas menatap kami seolah kami bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Menyeka air mata dari matanya, Jonde menepuk punggung Seiya dan tertawa. Hahaha. Saya tahu. Anda seorang pria. Ini memalukan bagimu untuk mengekspresikan emosimu.
Jonde mencoba melingkarkan lengannya di sekitar Seiya sambil bertingkah seolah dia sudah mengetahuinya. Namun, Seiya mendorongnya menjauh. Lepaskan aku. Kau akan membuatku berbau seperti mayat. Oh, ayolah. Mari kita terikat, sobat. Petik 2. Cukup. Dalam sekejap mata, Seiya meninju Jonde di bagian atas kepala. Bam. Memukul. Kegentingan. Dengan raungan yang menggelegar, sihir bumi Seiya membelah tanah, mengirim tubuh Jonde jauh di bawah kerak sampai dia tidak bisa lagi terlihat. SS Seiya. Seiya. Anda pergi terlalu jauh. Dahi Jonde bahkan tidak menonjol kali ini. Kiriko dan aku ngeri, tapi Nevitet mendekati kami sambil tersenyum. Dia kemudian mengambil pedang pembunuh dengan tulisan tubuh mati di atasnya dan menyerahkannya kepada Seiya. Sini. Tempelkan ini di tanah. Ide bagus. Seiya mengarahkan pedang ke tanah tempat Jonde dikuburkan, hampir seperti penanda kuburan. Dia kemudian mengatakan, "Aku bisa menguasai Ghost Booster, berhasil menciptakan pedang pembunuh, dan menggali kuburan untuk pria yang sangat menyebalkan." Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya khas. "Saya sangat siap." Nevitet mengacungkan jempol, Kiriko kehilangan kata-kata, dan Jonde terkubur jauh di bawah tanah. Itu membuatku bertanya-tanya apakah masalah lain. Itu benar-benar tentang Jonde. Aku bahkan tidak tahu lagi. Bab 40